Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam seri Ditaklukkan oleh Allah, kita akan melihat kembali dasar dari paradoks ilahi, paradoks kekristenan, yaitu untuk kita bisa menang dalam kehidupan rohani kita saat kita berhasil ditaklukkan oleh Allah dalam kedagingan dan keberdosaan kita. Tokoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah seorang yang mengubah wajah kekristenan di Perjanjian Baru, dan saya beri judul Cahaya yang Membutakan. Kenapa cahaya membutakan? Karena ini adalah peristiwa Yesus berjumpa dengan tokoh ini dan dia harus mengalami kebutaan, yaitu Saulus. Teks kita ada dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 dan juga Kisah Rasul 22 yang berbicara mengenai peristiwa yang sama, tetapi dari dua perspektif yang berbeda. Rasul Paulus yang dikenal di Alkitab Perjanjian Baru sebelumnya adalah bernama Saulus. Saulus adalah seorang muda yang pada waktu itu seumuran dengan Yesus Kristus dan berasal dari kota Tarsus di provinsi Kilikia, orang yang sangat pintar, dan kemudian dia dididik di dalam sekolah atau di bawah pengawasan Rabi Gamaliel di Yerusalem dan menjadi anggota mazhab agama Yahudi yang cukup ketat, yaitu mazhab Libertini atau mazhab orang merdeka. Orang-orang inilah yang berdebat dengan Stefanus dan membuat Stefanus dirajam batu. Dan Saulus pada satu bahkan menjaga baju-baju orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu. Dia menyaksikan Stefanus dibunuh. Saulus dengan giat melayani Yahweh yang dia sembah menurut agama sebelumnya. Saulus begitu yakin bahwa menganiaya dan membunuh orang-orang pengikut Kristus adalah selaras dengan kehendak Allah yang dia sembah. Dengan kata lain, Saulus memiliki persoalan, yaitu self-righteous, merasa diri dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan kesalehannya, termasuk kalau itu mengancam agamanya dan harus menyakiti atau membunuh orang lain, itu benar oleh agamanya. Dia sebenarnya sedang dibutakan oleh kebenaran dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa Saulus sebenarnya ragu apakah sungguh rencana Allah yang kekal itu diwujudkan dalam Yesus Kristus. Karena inilah berita yang membuat orang-orang Kristen itu dianiaya oleh orang Yahudi. Karena mereka tidak sepakat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang. Karena bagi orang Yahudi, Mesias tidak bisa disalibkan dengan cara yang begitu terhina. Di kayu salib telanjang dan dikutuk. Jadi dia tidak bisa terima. Dan karena keraguan-raguannya itu, dia bertumbuh menjadi orang yang keras dan menganiaya gereja Tuhan. Dia mendapatkan kuasa dari mahkamah agama Yahudi untuk pergi mencari dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan kemudian mengambil orang-orang Kristen ini dan memenjarakan mereka atau menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Yang pada waktu itu bagi orang Yahudi dilarang untuk membunuh. Pembunuhan hanya boleh untuk orang-orang dengan hukum Romawi, bukan orang Yahudi. Tetapi dia begitu bersemangat, begitu giat dengan Allah yang dia sembah, tetapi itu membutakan matanya. Keraguan-raguannya akan Yesus telah membutakan perspektifnya akan Allah yang dia layani, yang dengan giat itu. Tetapi luar biasanya, Allah memiliki rencana kepada Saulus. Allah telah memilih Saulus untuk menjadi alat pilihannya. Karena dikatakan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 ini, bahwa Tuhan telah memilih Saulus menjadi alat pilihan Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan di dalam perjalanan menuju Damaskus, di mana dia akan mencari orang-orang Kristen, membunuh mereka dengan rombongannya, begitu bergiat, semangat tinggi. Tetapi kemudian disitulah ada cahaya yang begitu luar biasa, lebih terang daripada matahari. Dan dia jatuh. Di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dikatakan, ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu bahwa sinar yang begitu terang ini pasti datang dari Allah. Siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian ada suara itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Disitulah Saulus begitu kaget.
Karena Yesus yang selama ini dia remehkan, dia rendahkan, ternyata justru dia datang dan menghancurkan kesombongan Paulus. Istilah tinju dia KO, saudara. Dia rubuh. Dan Saulus tidak bisa melihat. Buta. Cahaya yang membutakan dari Yesus Kristus ini adalah tanda mata Allah untuk menaklukkan Saulus yang begitu giat, yang merasa dirinya benar demi melayani Allahnya, tetapi justru merusak. Dan untuk itu Allah harus meremukkan Saulus dan mengubah pribadi orang ini. 3 hari dalam kebutaannya, menyadarkan Saulus akan kebutaan rohaninya, yaitu merasa diri benar karena melakukan tindakan agamanya. Kebutaannya mengingatkan dia akan kuasa yang selama ini dia punya tidak ada artinya ketika Allah harus datang dengan kuasa yang luar biasa. Membuat dia begitu terhina, merendahkan hatinya, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kebutaannya itu mengingatkan dia untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk menerangi pikirannya, untuk membuat dia bisa melihat perspektif pribadi Allah dan perspektif Allah itu sendiri, bukan perspektif agamanya lagi. Karena perspektif agamanya membutakan dia. 3 hari. Saya percaya bahwa 3 hari ini penting dan signifikan. Karena 3 hari Yesus ada dalam kuburan dan bangkit. Dan Saulus tahu bahwa 3 hari itu dia seperti merasa mati. Tidak berdaya. Tidak punya kekuatan. Direndahkan. Tetapi justru disitulah dia melihat akan terang Kristus. Lalu Ananias, murid Kristus, datang dan mendoakan. Lalu gugurlah selaput itu. Dan kemudian dia memberi diri dibaptis. Mengikut Yesus. Dan kemudian setelah dia dimuridkan, dia kemudian berani untuk mulai bersaksi. Alkitab mencatat bahwa Saulus mulai memberitakan Yesus dengan berani. Dan akhirnya dia mengubah namanya menjadi Paulus. Setelah itu dia pergi ke seluruh tempat-tempat di mana orang-orang belum mengenal Yesus. Dan dia memberitakan Injil. Dan dia membayar harga sampai mati di tiang pancung. Kehilangan nyawanya. Tetapi dia membuktikan bahwa penyerahan dirinya kepada Allah telah mengubah kehidupan banyak orang. Setelah itu, saudara bisa melihat Kristus dimuliakan dalam hidup Paulus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup yang kuhidupi hari ini adalah hidup karena iman kepada Anak Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Semua pernyataan-pernyataan ini adalah wujud dari perubahan yang terjadi. Bahwa dia ditaklukkan dengan kebutaannya. Lalu kemudian Allah mengubah namanya menjadi Paulus. 2 hal yang sama terjadi dengan tokoh sebelumnya. Diplecok, yaitu Yakub, dan diubah namanya menjadi Israel. Tokoh kita yang kedua ini dibutakan, lalu mengubah dirinya menjadi Paulus. Pertanyaan kepada kita, sahabat Lectio Divina. Apa yang tengah membutakan mata kita saat ini? Apa yang membuat perspektif kita tidak bisa melihat pribadi Yesus dan perspektif Allah terhadap kehidupan kita saat ini? Apa yang membuat kita saat ini jatuh di tengah jalan? Apakah Allah yang tengah menghentikan perjalananmu ini, atau engkau hanya mau lihat bahwa ini bukan perkara Tuhan? Apakah ada yang membutakan mata saudara untuk tidak melihat akan panggilan Allah dalam hidup? Paulus berdoa kepada setiap kita, dan saya berdoa bahwa ini juga akan menjadi doa kita bersama-sama, yaitu di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, 18, 19, dan 20. Dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan
supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapa di surga, inilah doa kami. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal, supaya mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa melihat pribadi Kristus dan cara pandang Kristus di dalam hidup kami. Kalau saat ini saudara yang sedang mengalami seperti dibutakan, engkau seperti dihentikan dalam perjalananmu, dan engkau mengatakan, kenapa ini terjadi? Ini adalah kabar baik bahwa Allah sedang menghentikan engkau untuk membuat engkau melihat akan jalan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup. Bahwa Tuhan telah memilih engkau, bahwa Tuhan telah memanggil engkau untuk menjadi alat menggenapi panggilannya. Dan jangan lari lagi dari panggilan Allah ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi doa kami setiap hari, kami melihat dengan mata rohani yang terang, yaitu firman-Mu, dan kami menggenapi panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.